Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat bagi kita semua. Semangat para pejuang P3K dan pejuang CPNS tahun 2021. Berjumpa lagi dengan sahabat guru dan sahabat OPS. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan edaran dari PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Jakarta 6 Mei 2021. Rapat virtual persiapan dan pengadaan CPNS tahun 2021 dari pemerintah daerah. Ini PowerPoint yang sudah beredar di masyarakat, dan ini saya buatkan tutorialnya supaya Bapak, Ibu, adik, kakak yang punya ijazah SMA, S1, S2, S3, dan yang sudah punya sertifikat pendidik untuk terutama guru. Sebelum saya lanjut materi tutorial saya ini, silakan Bapak Ibu untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar saya, di kolom subscribe Bapak Ibu yang belum subscribe, dan like untuk tanda jempol dan komen di channel saya. Ini channel Sahabat Guru dan OPS untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia pendidikan. Oke, kali ini saya akan melanjutkan, yaitu yang pertama, ini terkait pendahuluan, progres penetapan, jadwal kegiatan, persiapan, ketentuan, dan tata cara untuk penetapan kebutuhan dan diskusi. Yang pertama, kondisi saat ini. Inilah kondisi terkait dengan rekrutmen CPNS tahun 2000 sebelumnya, mulai dari 2009, 2017, 2014, dan sampai 2019. Ada peningkatan di 2018 ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, ini peningkatan 2018, terus 2009 ada penurunan. Sekarang 2020 kemarin itu tidak ada rekrutmen karena ada COVID. Jadi adanya COVID, tidak ada rekrutmen karena rencananya setiap tahun ada rekrutmen. Ya, ini alurnya, analisisnya, kebutuhan, pengumuman, dan selanjutnya sampai perangkatnya. Siklus perencanaannya seperti ini ya, mulai dari kita mengajukan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, terus PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, ini siklusnya ya, nanti saya share di channel YouTube saya, silakan diunduh sendiri atau bisa dikomentar di channel YouTube saya, nanti komen untuk dikirim, nanti saya kirim lewat channel saya. Jadwal dan kegiatannya ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Ibu para pejuang CPNS maupun P3K. Tahap pengumuman, jadi mulai dari silakan sekarang dipersiapkan seperti yang video saya yang sebelumnya di Sahabat Guru dan Sahabat OPS itu ada simulasi terkait dengan tryout resmi dari BKN. Silakan dilihat di Sahabat Guru dan OPS, di situ ada tryout ya, terkait tryoutnya. Jadi silakan, sebelum sekarang masih tanggal 8 ke 30 masih panjang, sampai ke Agustus juga masih panjang. Silakan ikuti tryoutnya supaya nanti bisa lolos dan mendapatkan apa yang diinginkan. Amin ya. Saya doakan yang subscribe, like, dan komen supaya untuk
lolos P3K maupun CPNS 2021. Pengumuman seleksi tanggal 30 sampai 13 Juni. Ini pengumumannya, pendaftarannya 31 Mei sampai 21 Juni. Ini untuk seleksi P3K dan CPNS. Seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Masa sangga artinya yang masih ada kendala, ditolak atau bagaimana, itu nanti ada masa sangga 1 Juli sampai 11 Juli 2021. Pelaksanaan SKD CPNS, yang CPNS yaitu Juli sampai September. Jadi kemungkinan tes akan dimulai yaitu bulan Juli sampai Desember sesuai instansi pemerintah daerah masing-masing. Nanti ada jadwalnya ya. Pemerintah pusat juga ada jadwalnya. Seleksi kompetensi P3K non guru. Ini untuk P3K non guru juga ada ya, yaitu Juli sampai dengan September 2021. Ya, di lokasi masing-masing juga di tiap kabupaten ada P3K. Ini terutama non guru, artinya honorer yang bekerja di non pendidikan, artinya non Kementerian Pendidikan, di kantor-kantor, di pemerintahan itu yang honorernya itu juga bisa ikut di seleksi P3K non guru. Terus selanjutnya seleksi P3K atau guru ini menggunakan CBT Kemendikbud ya, tidak menggunakan SSC BKN, diingat-ingat. Jadi menggunakan CBT Kemendikbud. Kalau dulu namanya UNBK, sekarang CBT ya. Tes 1 itu Agustus, tes 2 Oktober, tes 3 Desember. Nanti ada verifikasi dan seleksinya. Terus yang ke-8, pelaksanaan SKB CPNS. Ini untuk yang CPNS ya, yang Juli tadi itu adalah SKD. Pengumumannya sampai September baru SKB. Ya, pengumuman September sampai Oktober, pengumuman akhir November dan Desember itu sudah dikeluarkan NIP. Kemungkinan awal bulan Januari 2022 itu sudah penerimaan SK. Seperti tahun ini yang lulus CPNS 2019 kemarin itu ya mendapatkan SK di bulan Februari 2021. Itu ya terkait dengan alur pendaftarannya, jadwalnya ya, diperhatikan jadwalnya mulai tanggal 30 Mei sampai dengan Desember 2021. Harus rutin-rutin melihat web terkait CPNS maupun P3K. Mekanismenya, karena ini masih masa pandemik, masa COVID-19, maka tetap juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, wajib itu melakukan protokol kesehatan. Jadi mekanisme P3K untuk guru sesuai jadwal di atas diatur oleh pemerintah daerah. Jadi seleksinya nanti berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Kalau di tingkat kota, kabupaten, seperti itu ya. Harus mematuhi protokol kesehatan. Terus semuanya anggaran itu ditanggung oleh pemerintah ya untuk seleksi. Formasi untuk CPNS. Putra putri terbaik atau kumlot yang ijazahnya kumlot juga bisa ikut. Penyandang disabilitas minimal 2%. Diaspora sesuai kebutuhan. Untuk kumlot ya, kumlot S1 atau DMA kumlot S1. Tidak termasuk kumlot diploma atau akta 4 ya. Tidak termasuk. D4 itu enggak masuk. Harus S1. Terus dicantumkan formasinya melalui SSC BKN itu untuk CPNS. Ingat-ingat ini CPNS.
kumlot minimal perguruan tinggi akreditasinya A. Ya, perguruan tingginya itu harus A. Kalau nggak A nggak bisa. Itu untuk kumlot. Ya, calon pelamar lulusan begini. Ya, itu harus kumlot. Ini mendapat formasi dengan nilai pujian atau kumlot. Ya, itu wajib. Jenis formasi CPNS. Untuk disabilitas ini umurnya harus 18 sampai 35 tahun. Ya, itu untuk kumlot disabilitas. Sekarang formasi khusus CNP diaspora ini adalah kejabatan menjadi dosen. Ini yang dosen-dosen S1, S2 dan S2 dan S3 ini. Ini maksudnya di sini diaspora ya. Oke. Formasi CPNS untuk kategori umum. Ya. Untuk kategori umum ini nanti ada kriterianya untuk kategori umum juga sama, ada perbedaan sedikit, tidak terlalu banyak untuk itu. Terus selanjutnya khusus untuk seleksi P3K guru, dokumen persyaratan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi P3K. Seleksi dan verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti seleksinya kamu lulus atau tidaknya seleksi administrasi adalah Kementerian Pendidikan Pusat Jakarta. Yang kedua, pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi. Jadi kabupaten dan kota tidak punya wewenang untuk memverifikasi administrasi. Ya. Biaya pelaksanaan seleksi CBT dan Kemendikbud ditanggung oleh Kementerian Pendidikan. Jadi nanti semuanya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan. Untuk CPNS umum atau calon pegawai negeri sipil 18 sampai 35 tahun. Kecuali dokter ya, dokter itu spesialis dokter gigi dan sebagainya itu 40 tahun maksimal. Ya. Kalau yang umurnya 35 tahun silakan sekolah lagi dokter supaya keterima. Ya. Terus calon pelamar hanya dapat melamar satu jabatan formasi. Jadi tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya tidak bisa melamar formasi 2 formasi ya. Terus ketentuan SKP ini paling tinggi jenis 40% dari total SKP ya. Ada tidak diperkenankan menambah tes berupa wawancara. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menambah tes wawancara. Jadi setelah SKP kamu lulus dari pusat, maka tidak ada wawancara dari daerah. Jadi langsung tidak ada. Seperti tahun kemarin SKP lulus sudah, maka SK-nya akan turun. Jadi kewenangannya sekarang lebih banyak pada pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah hanya mempunyai kewenangan untuk mengumumkan seperti itu. Kenapa kok sekarang dialihkan ke pusat? Kalau dulu kok ke daerah, itu silakan tanya yang bersangkutan yang berwenang di pemerintahan pusat ya. Kenapa dulu itu kan yang memberikan wawancara dan lain-lain pemerintah daerah. Kok sekarang ke pusat ada apa dengan pemerintah daerah? Oke. Selanjutnya pengisian formasi ini untuk selanjutnya ini seperti ini ya, nanti formasinya jabatan dan sebagainya seperti ini, kumlot berapa itu seperti itu. Nanti ini materi PPT ini saya akan kirim ke saudara, silakan di kolom komentar itu ngecat, memberikan kritik atau masukan, nanti saya kirim terkait dengan PPT ini ya. PPT ini baru karena tanggal 6 kemarin, tanggal 6 2021 ya. Ketentuan P3K guru ini yang wajib diperhatikan untuk guru. Peserta yang berhak mendaftar P3K guru 2019, yang pertama honorer K2.
Yang kedua, honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi sebagai guru di Dapodik. Nah, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. 4. Lulus pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdapat di database lulusan pendidikan profesi guru. Ini juga bisa. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, tadi bulan Agustus. Ini tadi untuk guru diingat-ingat ya. Bulan Agustus. Ya. Bulan Agustus, Oktober dan Desember. Agustus, Oktober dan Desember, diingat-ingat Bapak Ibu, itu untuk tesnya di bulan-bulan itu ya, untuk guru P3K. Untuk guru di bulan-bulan itu silakan dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikat pendidik terlebih dahulu. Jadi yang punya sertifikat pendidik itu yang diutamakan terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dengan berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, maka tidak masuk. Berarti kalau saya verifikasi ya, apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi tersebut. Berarti kalau sertifikatnya, katakanlah sertifikatnya pendidik itu SBK, sertifikatnya pendidiknya itu SBK. Yang dulu-dulu, bukan yang sekarang ya. Dulu itu kan ada yang punya sertifikat pendidik SBK, tapi ijazahnya manajemen. Nah, berarti itu tidak sesuai. Kalau sekarang kan sudah sesuai linearitas. Jadi sertifikat pendidik rata-rata sudah sesuai dengan linearitas pendidik. Ini khusus yang dulu yang belum ada PPG. Yang sertifikasinya melalui portofolio dan PLPG. Itu banyak sekali yang tidak sinkron. Ijazahnya itu manajemen, sertifikat pendidiknya SBK, kan enggak linear. Nah, itu tidak sesuai, maka kemungkinan besar tidak masuk dalam seleksi administrasi. Yang dimaksud yang sertifikat PPG itu mulai muncul tahun 2018 itu sudah ada PPG, karena 2016 itu 17 itu terakhir PLPG ya. Sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan muncul SE Dirjen, yaitu ini kalau mau melihat linearitas sertifikatnya nomor 15 tahun 2021 baru saja keluar Maret tentang linearitas ya. Ini silakan dicari di internet. Nah, alur untuk seleksi P3K guru. Nah, jadi honorer semua peserta pendaftaran verifikasi besar oleh upload Kemendikbud. Jadi yang pertama ini guru swasta daftar semua. Tes pertama, terus tes kedua, tes ketiga, rutenya ke sini. Oke. Itu alurnya ya, saya ulangi lagi. Jadi semua guru masuk di verifikasi pendaftaran nanti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekarang sudah mulai seleksi kalau nggak salah. Kalau guru itu bisa dilihat verbal PTK. Yang bisa masuk itu akun OPS sekolah. Di verbal PTK itu nanti ada tulisannya, web ini sedang verifikasi untuk pendataan P3K. Di situ verbal PTK ya. Jadi kalau nggak masuk di verbal PTK nanti nggak bisa. Oke, ini alurnya. Pertama, ini tidak dapat melamar ke instansi lain jika formasi tersedia serdik sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia, jadi harus itu formasinya ya, masuk sini, terus tes kedua, tes ketiga, dan keempat pengisian formasi.
ini jenis nilai tambahan. Nah, ini yang jadi momok, jadi agak ciut para guru-guru yang belum sertifikat pendidik. Seperti CPNS tahun kemarin di 2019 banyak sekali yang sudah lolos tes SKD. Terus pada mau masuk SKB ditanya punya sertifikat pendidik enggak? Tidak, maka akan tergeser yang punya sertifikat pendidik. Inilah ya, ini. Jadi untuk yang punya sertifikat pendidik 100% nilainya langsung. Jadi yang linier ya. Yang punya sertifikat pendidik tapi tidak linier. Dengan ijazahnya bagaimana? Ini jawabannya. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Nah, terus usia hanya bisa 15%. Ya. Ini 15%, disabilitas 10%, honorer K2 juga 10%. Ini untuk nilainya. Yang 100% yang punya sertifikat pendidik, yang nggak punya ya mohon bersabarlah, itu ujian. Itu yang terkait dengan penilaian tambahan karena ini keputusan dari pusat. Jadi kalau nanti yang yang nggak punya sertifikat pendidik bagaimana supaya dia bisa masuk 100%? Monggo Bapak Ibu yang nggak punya sertifikat pendidik ke Jakarta, tolong diatur ulang lagi. Padahal dulu itu pada waktu pengeluaran sertifikat pendidik itu yang pertama, seingat saya kalau saya baca, sertifikat pendidik itu digunakan untuk guru yang berprestasi. Tapi sekarang itu kebalikannya. Justru sertifikat pendidik itu adalah untuk tambahan penghasilan Bapak Ibu guru. Salah diartikan beda. Jadi kamu Bapak Ibu guru yang sudah punya sertifikat pendidik seperti itu rata-rata ya. Jadi itulah dunia pendidikan. Meskipun yang nggak punya sertifikat pendidik ya tetap harus semangat, dan yang punya sertifikat pendidik juga harus semangat karena P3K ini juga seperti CPNS. Oke, lanjut tata cara unduhnya. Untuk informasi ini untuk bagiannya pemerintah daerah ya, pemerintah daerah terkait formasi. Lanjut, sampai di sini terkait tata cara unduhnya. Jadi informasi ini pemerintah daerah yang menangani terkait ini, informasi yang dilanjutkan di Kementerian Pan-RB. Ini terkait yang nanti akan menetapkan CPNS dan P3K. Jadi seperti tahun-tahun kemarin ya. Saya ulangi lagi sebelum saya selesaikan ini terkait paparan ya. Lanjut terkait paparan CPNS, saya ulangi lagi. Tes akan dimulai tanggal atau pendaftaran akan dimulai yaitu tanggal 30 Mei 2021. Ini pendaftaran 30 Mei 2021 sampai Juni 2021 ini pendaftaran. Diingat-ingat pendaftarannya, jangan sampai lupa, dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Semoga ini bermanfaat. Kita coba dulu web P3K-nya sudah bisa enggak? Coba web P3K-nya sudah bisa apa enggak?
Ya, semoga bisa. Ini alurnya sambil menunggu web P3K-nya, saya rilis lagi mulai tes ya, seleksi administrasi sampai penetapan NIP nomor induk P3K. Jadi kalau CPNS NIP, nah, kalau P3K nomor induk berarti NIPPK. Jadi nanti ada NIP-nya hampir sama ya. Masih berputar-putar, tunggu. Ini jadwalnya, jadwal untuk kegiatannya. Ini ya. Kalau nanti saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi ini, PPT ini, di chat, di kolom komentar nanti saya kirim di channel saya ya. Namanya channel saya itu Sahabat Guru dan OPS. Jadi informasi terkait guru dan OPS ada di situ. Bapak Ibu bisa lihat semuanya, mulai dari yang Jawa Timur, PPDB Jawa Timur itu ada ya, karena indahnya berbagi Bapak Ibu ya, indahnya kita berbagi untuk memberikan informasi. Ternyata webnya sampai sekarang masih seperti ini, agak susah ya, memang tidak seperti yang itu proses memang. Ini terkait alurnya, informasi khusus, ini ada kumplot yang berarti yang ijazahnya kumplot. Ya, kumplot, seterusnya. Ketentuan umum untuk CPNS umum berarti usianya 18 sampai 35 tahun, kecuali untuk dokter itu 40 tahun, terutama dokter gigi, spesialis gigi, dokter klinik, penelitian rekayasa dan konsistensi pendidikan strata 3 atau doktor. Itu kalau Bapak Ibu yang sudah dokter tapi belum CPNS, ini usianya 40 tahun juga bisa. Ini ya, ini webnya P3K ya. Di webnya ini masih seperti ini. Nanti webnya akan di sini saatnya bergabung ya, seperti ini untuk seleksi besok. Oke, baik, itu semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan, dan Bapak Ibu berbagi, subscribe, like, dan komen. Semoga Bapak Ibu semua lulus P3K, yang ikut P3K dan yang ikut CPNS juga lulus CPNS dengan subscribe yang telah diberikan. Oke, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat meskipun dalam keadaan masa pandemi.